Halo bre, kembali lagi bersama saya Alvin yang berada di channel kuda saya Kyokan cuy. Dan ya, kita kedatangan sebuah paket dari Batam lagi. Udah lama kita nggak belanja komponen dari Batam ya. Dan ya, kemarin kita belanja dapat Ryzen ya, Ryzen 5 2600. Kalau kalian masih ingat videonya, nanti kita tampilin sekilas ya kan. Sama mobonya tuh Asus ROG ya. Nah, kita ini kedatangan satu paket belum termasuk casing sama PSU gitu loh. Jadi emang bener-bener ini kalau dihidupin ya butuh PSU sama casing sih. Casing nggak perlu lah, PSU aja dah gitu ya. Dan iya, kita kedatangan mobo, prosesor, RAM, SSD, VGA, lengkap banget ya. Dan sebenarnya sih ada video unboxingnya, cuma kayaknya kelamaan ya. Langsung aja kita bahas kali ya. Jadi ini aku beli di seller Batam, harganya itu 9,5 juta. Tapi kita dapat apa aja? Nah, ini aku jelasin gitu loh. Nah, sebelum kita nanti rakit ya kan kurang casing sama PSU ya. Kita lagi nunggu casing sama PSU-nya coy, ya kan? Jadi kan Batam tuh terkenal dengan komponen bekas yang murah-murah gitu ya. Dan salah satu contohnya ya komponen komputer, laptop, HP, dan lain sebagainya gitu. Dan oke, ini udah datang, sorry, 2 hari yang lalu ya, udah kita buka juga tapi belum kita tes. Jadi di video kali ini kita mau ngetes nih ya, barang dari Batam, kira-kira aman nggak gitu. Nah, untuk speknya sendiri, nah ini untuk motherboardnya, kalian bisa lihat ini motherboard dari Gigabyte, yaitu Gigabyte B450M yang versi rendahnya ya. Tapi dia udah 4 slot RAM gitu loh. Nah, untuk prosesornya, ini prosesor yang pernah aku pakai sebelumnya, yaitu Ryzen 5 3600. Kebetulan aku udah upgrade ke 5600X kan, dan ini boxnya. Boxnya ini ada isinya ya kan. Dan ya kebetulan banget dapetnya paketan yang ini. RAM-nya aku dapet 16GB dual channel DDR4 yang 2666 MHz. Tapi ini RAM hijau alias RAM telanjang, nggak ada RGB-nya dari Adata. Ya maklum lah, ini PC bekas dari Singapura, jadi RAM itu nggak begitu pengaruh lah ya. Dan dia udah ada SSD-nya pak. Ini SSD NVMe. Bukan SSD SATA ataupun M.2 SATA, ini SSD NVMe, mereknya HP, dan kapasitasnya tuh bukan kayak 120GB, 256GB, enggak. Kapasitasnya 512GB, RAM 16GB dual channel, SSD NVMe 512GB, Ryzen 5 3600. Chipsetnya B450M lagi. Udah gitu dibonusin ini. Ini apa sih ya? Antara sound card atau Bluetooth gitu loh. Bluetooth ya? Ya lumayan loh pak, bisa ya Bluetooth. Dan yang paling gokil, ini nih. Kita dapat cooler bawaan prosesor AMD Ryzen. Cuma bre, setauku AMD Ryzen 5 itu coolernya nggak kayak gini. Aku kasih contoh. Nih, ini aku beli AMD Ryzen 5 3600 yang baru. Nah, coolernya begini nih pak. Coolernya biasa aja gitu, nggak ada RGB-nya. Tapi pak, aku dapat bonus yang ini nih. Ini tuh harusnya buat Ryzen 7 ke atas nih. Ini kipas bawaan prosesor AMD Ryzen 7 ke atas yang udah nyala RGB. Dan di harga 9,5 juta, kita dapat VGA juga dong. Mungkin kalian mikir 9,5 juta cuma Ryzen 5 3600, SSD NVMe 512GB, RAM-nya 16GB dual channel. Nah ini paling gokil. Kalian tahu ini apa? Ini VGA MSI GeForce RTX 2060. Tapi bukan 2060 polos. 2060 super pak, 9,5 juta dapat satu paket, kurang casing sama power supply aja. Jadi ini PC sebenarnya gitu kan. Karena kalau dari Batam kan ngirim casing rada susah, rada ribet, PSU juga berat. Jadi ya PSU sama casing mereka ambil, terus yang dijual ya perintilannya gitu coy. Ini yang tipe Ventus ya, jadi tipe terendahnya, dan dia udah ada backplate-nya. Tapi 2060 super, 8GB. Mantep banget nih. Nanti kita totalin berapa dan mungkin cuannya dapat berapa. Saya buka-bukaan aja dah gitu ya. Jadi langsung aja kita pasang, kita lihat apakah ini real or fake. Proses pemasangan kita Oke bre, sekarang udah kita rakit ya. Ini pakai casing test band kita ya, buat benchmark segala macem. Lianli T60. Ini ada stiker Thermaltake, cuma stiker doang, bukan Thermaltake gitu ya. Dan untuk power supply-nya, karena kita lagi nggak ada power supply yang gede ya, jadi kita pakai power supply yang ada dulu. Ini Aerocool United Power 500 watt, udah 80 plus biasa sih. Tapi buat Ryzen 5 3600 sama RTX 2060 Super, sebenarnya yang direkomendasiin itu 5,5 paling minimumnya, dan recommendednya itu 650 watt lah buat sistem ini ya. Oke lah, buat ngetes doang gitu, karena memang kita lagi order casing PC
sama power supply-nya gitu loh buat konten nanti ini ya. Ryzen 5 3600 plus RTX 2060 Super dari MSI gitu loh. Dan ya kita recap dulu ya, mobonya Gigabyte B450M yang basic ya kan, paling rendah. Terus untuk prosesornya Ryzen 5 3600, terus untuk RAM-nya ini ADATA 2x8GB DDR4 2666 MHz. Ini RAM-nya telanjang warna hijau, nggak ada keren-kerennya sama sekali. Dan SSD-nya ini udah M.2 NVMe SSD dan dia kapasitasnya 512GB PCIe Gen 3, jadi udah oke banget lah. Dan kita dikasih bonus ini cooler CPU yang RGB dari AMD Ryzen 7 harusnya gitu ya. Dan VGA-nya ini MSI Ventus RTX 2060 Super 8GB GDDR6. Dan oke, kita udah masuk ke Windows karena ternyata sistemnya SSD udah ada sistem gitu loh coy, mantep banget ya. Dan kita mau lihat di sini, ini untuk DXDIAC-nya, DXDIAC ya betul, tertulis ya Ryzen 5 3600 6 core 12 thread, terus RAM-nya 16GB. Dan ke sini buat SSD-nya, ternyata SSD-nya untuk kesehatannya tuh 92% Pak, ya kan? Tapi belum di bawah 80%, ini masih bagus sih. Dan dia udah terpakai hampir 1 tahun ya, mau 1 tahun sih SSD-nya, berarti ini PC udah kepake mau 1 tahun gitu loh. Dan buat VGA-nya nih, VGA-nya dari MSI ya, tuh subvendornya, terus Nvidia GeForce RTX 2060 Super. Ini di sini VRAM-nya 8GB dan GDDR6. Widih, chipsetnya Samsung, mantep banget. Dan yang super itu pasti dia 256 bit. Keren sih, ini hoki banget. Dan di sini kelihatan ya Ryzen 5 3600, terus untuk motherboardnya ini Gigabyte B450M DS3H. Udah sih, itu aja sih. Memorinya 2666 MHz. Dan sekarang kita mau ngitung satu persatu komponennya, kira-kira berapa totalnya gitu. Aku beli semuanya tuh 9,5 juta gitu loh coy. Untuk mobonya nih harganya 1.2, mungkin bekas-bekasnya 11.000 lah ya. Terus buat prosesornya ini bekasnya 2.300.000. Coba kita masukin 2.300.000 prosesornya. Terus buat RAM-nya ini barunya 4,5, berarti kalau dual channel 900.000, kita ambil bekasnya aja 700.000 ya. Terus untuk SSD-nya ini SSD baru paling murah. Jadi kita hitung aja 600.000 ya untuk SSD M.2 NVMe-nya 600.000. Terus untuk VGA-nya ini RTX 2060 Super dari MSI itu harganya 7.900.000. Nah, kita ambil bekas karena nggak ada boxnya dan garansinya juga nggak ada. Mungkin bekasnya kita ambil 6 juta aja lah ya men ya. 6 juta untuk VGA-nya. Dan untuk coolernya ini kalau beli baru 400.000, jadi kita kasih 150 aja lah ya untuk coolernya ya, 150. Damn, nah totalnya itu jadi 10.650.000 coy. Kalau kita beli satu persatu bekas semua gitu ya men ya. Dan gimana menurut kalian? Apakah dengan saya membeli 9,5 juta untuk paketan ini worth it gitu ya? Kalau kita hitung-hitung tadi 10.650.000 ya cuan sekitar 1 juta lah ya. Tinggal nunggu PSU sama casing aja sih lagi di jalan, dan ya udah kita tes ternyata normal ya sampai tujuan gitu loh. Ya kira-kira itu dia, tinggal nunggu aja konten selanjutnya untuk performa dari PC ini ya kan. Ya apakah beli di Batam itu worth it? Ya kalau kalian emang nggak mentingin garansi dan kondisi ya, maksudnya garansinya udah nggak angus gitu, karena ini kan barang dari Singapura udah pasti boxnya di sono semua. Ya menurut saya sih tergantung dari kalian sih ya, karena garansi itu penting banget men. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Sampai jumpa dalam video, jangan lupa subscribe. Dadah!